فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah kita selesai dari awamil yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian masih berhubungan dengan pembahasan tersebut alhamdulillah, yaitu pembahasan diharuskannya pada jawab syart bergandengan dengan fa. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu tentunya. Nah, kita baca pembahasan tersebut. Adapun untuk awamil tadi insyaallah semuanya udah terlewati pada pembahasan yang lalu. Paling cuman butuh penekanan tentang makna, tentang makna. Dan secara umum yang baru dan butuh diulang-ulang adalah tolak yang disebutkan pertama kali. Tidak menjazmkan satu fi'il. Karena pembahasan yang telah lewat sekilas saja. Nah, qala wujubu iktirani jumlatil jawabi bil fa'. Qala wa idza lam tasluhil jumlatul waqi'atu jawaban li an taqa'a ba'da adati syart wajib iqtiranuha bil fa'. Fadzalika idza kanatil jumlatu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha talabi aw jamid aw manfiyun bilan aw ma aw makrunun biqad aw harfi tanfisin. Kaqaulihi ta'ala wa iyyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh yang lain. Cuman kaidahnya diperhatikan. Apabila jumlah yang jatuh sebagai jawab itu tidak bisa sebenarnya, la tasluh. Nah, untuk jatuh setelah ada syarat, maka wajib digandengkan dengan fa. Qala Ibnu Malik fil Khulasah waqrun bi fa hatman jawaban law ju'il syartan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Gandengkanlah dengan fa hatman, yakni wujuban, sebagai jawaban seandainya law ju'il syartan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Artinya sesuatu yang apabila tidak bisa dijadikan tidak bisa jatuh sebagai setelah syarat. Nah, seandainya dijadikan sebagai syarat untuk in atau yang lainnya, dia tidak bisa. Maka wajib kalau dia sebagai jawab syarat ditambah dengan fa. Wa khusal fa'u bidzalika lima fiha min ma'na sababiyyah wa ta'qib. Alasannya ini. Tayyib lima fiha min ma'na sababiyyah wa ta'qibi wal jazaa'i. Tayyib. Wal jazaa'u mutasabbibun 'ala syarti wa muta'aqqibun anhu. Tayyib, dan jaza adalah mutasabbib 'ala syart, yaitu akibat dari satu syarat, wa muta'aqqibun anhu, dan datang setelah setelah syarat. Namanya jaza ya tidak akan muncul kecuali terpenuhi syarat. Ini alasannya kenapa kok dikhususkan fa, karena terkandung padanya makna sababiyah dan ta'qib. Bedanya ta'qib
kemudian dengan apa? Tarakhi. Nah, dan iktiran ini juga perlu dibedakan ya Hanifillah. Ini kondisi-kondisi datangnya sesuatu hubungannya dengan perkara yang lain. Kalau iktiran adalah datangnya sesuatu bersamaan dengan yang lain, iktiran. Kalau tarakhi, adanya datangnya sesuatu setelah perkara yang lain tapi ada jeda. Dan iktiran biasanya dengan huruf waw, sedangkan tarakhi dengan thumma. Adapun ta'qib ini dengan fa. Itu fa di mana apa? Perkara yang kedua datang persis persis apa setelah yang pertama tapi tidak ada jeda. Ini namanya ta'qib. Sebagaimana apa? Jaza. Jaza itu ya datang setelah apa? Terpenuhi syarat. Kalau terpenuhi syarat maka ada di situ jaza. Wa dzalika idza kanatil jumlatu ismiyatan. Kemudian diperinci alhamdulillah. Tadi kaidah secara umum, jawab syarat atau jumlah jawab yang jatuh sebagai jawab itu wajib digandingkan dengan fa apabila apa? Seandainya dia jatuh setelah ada syarat dia tidak bisa. Ini kaidahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Malik, lau ju'il syaratan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Tidak bisa. Baik. Yang demikian itu kapan? Yaitu apabila jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah tidak bisa diletakkan setelah ada syarat. Au fi'liyatan fi'luha talabi, atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya talabi, atau jamid atau fi'ilnya jamid, atau manfi bilan au ma, atau dia fi'il yang manfi dengan lan atau ma. Kenapa dikhususkan lan dan ma? Khussalan wa ma bidzikr ihtirazan an lam wala. Fal mudhari'ul makrunu bihima yaji'u syartan ittifaqan likaunihima kal juz'i. Dikhususkan lan dan ma untuk mengeluarkan lam dan la. Fi'il mudhari' yang bergandengan dengan keduanya khalifillah yaji'u syartan ittifaqan, yang datang setelah apa? Lam dan la. Tayyib datang apa? Sebagai syarat. Ini ittifaq likaunihima kal juz', dikarenakan keduanya seperti satu kesatuan. Tayyib. Dengan contoh nanti akan kita semakin paham. Au makrunun biqat au harfi tanfis, atau jumlah fi'liyah tapi dia bergandengan dengan qad atau harfut tanfis, sin dan saufa. Wa jumlatu ma dzakarahul musannif min al-mawadhi' sab'ah. Dan jumlah yang disebutkan oleh musannif di tempat-tempat yang wajib di situ fa diletakkan khalifah ada 7. Nadzama ba'dhum fi qawlihi ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima waqad wa bilan wa bit tanfisi. Tayyib. Ini yang dihafal saja, itu mudahnya. Tayyib. Pokoknya kalau salah satu dari 7 jumlah ini jatuh sebagai jawab syarat maka wajib digandingkan dengan fa. Tanbih qad tuhdafu hadhil fa' lid-darurah. Terkadang fa ini dihilangkan karena kedaruratan. Kaqaulihi may yaf'alil hasanatillahu yashkuruha wasyarru bisyarri 'indallahi mithlani. Syahidnya mana?
Yang seharusnya ada fa di situ mana? Kalau yashkuruha dia jumlah fi'liyah memenuhi syarat. Mana yang harusnya fa? Fallahu yashkuruha. Tapi karena jumlah ismiyah. May yaf'alil hasanat fallahu yashkuruha. Karena Allahu yashkuruha ini jumlah ismiyah diletakkan sebagai jawab dari may yaf'al. Harusnya di situ ada fa. May yaf'alil hasanati fallahu yashkuruha. Cuman di sini dihilangkan darurah syi'riyah. Wa qawlihi wa man lam yazal yanqadu lil ghayyi wal hawa sayulfa ala tulis salamati nadima. Syaitnya mana? Sayulqa. Taib, karena di situ ada apa? Harfu tanfis. Taib, man lam yazal yanqadu lil ghayyi wal hawa fasayulfa. Fasayulfa ala tulis salamati nadima. Wa qala Ibnu Nazim au naduru wa mathala au nudurun wa mathala lin nuduri bima akhrajahu al-Bukhari min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fa in jaa sahibuha wa illa istamti' biha berhubungan dengan na'am luqatah. Jika datang pemiliknya maka kembalikan, wa illa jika tidak. Wa illa di sini kan wa in la. Berarti maksudnya apa? Wa in lam yaji. Ya, wa in lam yaji sahibuha istamti' biha. Di sini apa? Berupa fi'il amr talabi. Harusnya ada fa-nya, wa illa fastamti' biha. Tayyib, tapi di sini dihilangkan. Tayyib, di sini au nudur untuk apa? Tambahan darurah, lid darurah au nudur, yaitu kondisi jarang. Bedanya apa? Fanifilah nudur kondisi jarang sekali tapi tidak sampai derajat darurat. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan bukan dalam syair. Kalau darurat ya karena syair. Maksudnya darurah dalam bahasa Arab yang darurah syairiyah. Tanbihun akhar hadhihi al-fa'u ji'a biha li mujarratir rabdi. Wal jawabu ma ba'daha wa hadha ra'yul jumhur. Tanbih yang lain, fa ini didatangkan hanya sekedar untuk apa? Rabt. Makanya fa rabithah lil jawab. Untuk sekedar mengikat sehingga antara syarat dan jawabnya gandeng. Adapun jawab itu sendiri adalah yang setelah fa. Wal jawabu ma ba'daha. Wa hadha ra'yul jumhur walidha qala az-Zawawi wal fa'u fil jawabi kullir rabti wa la taqul fiha jawabu syarti. Wal fa' fil jawabi kullir rabti wa la taqul fiha jawabu syart. Maksudnya apa? Jangan engkau katakan pada fa itu sebagai jawab syart, tapi dia sebagai fa rabithah lil jawab. Wakilah hiyal jawabu faqat, wakilah hiya ma'a ma ba'daha. Tapi yang rajih fa-nya adalah huruf untuk rabat, adapun jawabnya setelahnya. Sekarang kita perhatikan contoh. Kaqaulihi ta'ala wa yamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ini didatangkan fa huwa ala kulli syai'in qadir, Ahmad? Kok ditambahkan fa di situ? Jumlah ismiyah. Nah, tayyib. Fi'il syaratnya mana?
yamsaska. Tayyib, yamsaska majzumun bi'in. Tayyib. Kemudian jawabnya mana? Jawabnya mana jawabnya? Jawabnya, jangan sampai tadi barusan ditanbih bahwasanya fa itu bukan jawab, fa itu hanya rabat. Maka jawabnya adalah yang setelah fa, huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Perhatikan i'rabnya, fa rabithah li jawab syarat. Tayyib. Kemudian wa jumlah al-mubtada wal khabar huwa ala kulli syai'in qadir fi mahalli jazmin jawab syarat. Tayyib. Fa in qulta qadirun sifatun musyabbihah fa kaifa tuqaddam ma'muluha fa huwa ala kulli syai'in qadirun. Di sini qadir sifat musyabbihah atau musyabbaha. Nah, maka bagaimana makmulnya dikedepankan? Qultu li'anna amalaha fi dzarfi wal jarri wal majruri ma fiha min raihatil fi'li wa dzalika la yumna'u taqdim, nabaha alaihi al-Azhari. Karena amalannya pada dzarf dan jar majrur ikhwani fillah. Nah, di sini ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir kan sifat musyabbahah. Dia beramal pada jar majrur. Nah, ala kulli syai'in qadir. Asalnya apa? Huwa qadirun ala kulli syai'. Huwa qadirun ala kulli syai'. Nah, tatkala amalannya itu pada dzarf dan jar majrur, maka ada padanya raihatul fi'il, ya, bau-bau fi'il. Sehingga tidak mengapa untuk apa dikedepankan sebagaimana dikedepankannya apa? Ma'mul pada fi'il. Dan secara umum kaidah untuk jar majrur dan dzarf terkadang diperbolehkan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan pada selain keduanya. Tanbihun dzukira fil mughni anna tahqiqa fi mithli man kana yarju liqa Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Kaunul jawabi mahdhufan li'anna al-jawaba musabbibun 'ani syarr. Baik, li'anna al-jawaba musabbabun 'ani syarr. Perhatikan ayat, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Kalau zahirnya apa? Man kana yarju liqa Allah. Di sini apa jumlah syartiyah. Kemudian di situ fa rabithah. Inna ajalallahi la'at sebagai jawabnya. Cuman ikhwani fillah, tahqiq untuk ayat ini jawabnya mahdzuf. Kenapa? Li'anna al-jawaba musabbabun 'ani syarat, dikarenakan jawab itu akibat dari syarat. Cuman dalam ayat ini, apakah inna ajalallahi la'at itu akibat dari man kana yarju liqa Allah? Tidak. Wa ajalullahi atin sawa'un wujida raja'u lam yujad. Nah, ketetapan Allah itu mesti datang walaupun diharapkan maupun tidak diharapkan. Ada harapan maupun tidak sama. Ajal tetap atin. Tayyib. Fal aslu, maka asalnya man kana yarju liqa Allah falyubadir bil amal fa inna ajalallahi la'at. Berarti fa di sini fa apa? Fa sababiyah, fa ta'liliyah. Naam. Tayyib li ta'lil, bukan fa rabithah lil jawab. Ini bagus untuk ayat. Dipahami ayat? Man kana yarju liqa Allahi falyubadir bil amal.
Siapa saja yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka bersegeralah beramal. Kenapa? Fa inna ajalallahi la'at, sebab ajal yang telah Allah tetapkan mesti datangnya, dan kita tidak tahu kapan ajal tersebut. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughni. Wa hina idzin yuqalu kaifa ja'ala al-jawaba tayyib. Wa hina idzin yuqalu kaifa ja'ala al-jawabu al-jumlata al-ismiyata huna. Ma anna Allah ala kulli syai'in qadir sawa'un massa bi khairin aw la. Wa ka'annahu masya ma'a ba'dil qaumi 'ala adh-dhahir kama afadahu Damamini. Nah, kalau kita sudah tahu alhamdulillah, sudah tahu pada ayat man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at, tahqiq untuk ayat ini alhamdulillah menurut Ibnu Hisham dalam Mughni, jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Nah, sekarang bagaimana Ibnu Hisham pada ayat wa iyyam sasqallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir? Nah, dia jadikan apa? Jawab di sini adalah jumlah ismiyah, yaitu apa? Huwa ala kulli syai'in qadir. Bersamaan bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, baik ada apa? Wa iyyam sasqallahu bi khairin. Sama'un masa bi khairin aula. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Jadi jumlah huwa ala kulli syai'in qadir secara makna bukan sebagai jawab atas wa iyyam sasqa bi khairin, jika menimpamu kebaikan. So'un musa bi khairin aula, asal. Walaupun dia itu maksudnya orang ini, hamba ini, engkau. Walaupun engkau itu tertimpa kebaikan ataupun tidak, tetap apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sedikit kerancuan. Kenapa kok tanbih dibawakan oleh Syekh Abu Bilal di sini? Karena Ibnu Hisham dalam ayat yang lain, maka yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at, mengatakan apa? Jawabnya mahdhuf. Kemudian pada ayat ini, wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, jawabnya adalah huwa ala kulli syai'in qadir dan fa rabithah. Maka jawabannya sebagaimana dari Damamini, maka annahu masya ma'a ba'dil qaum 'ala adh-dhahir. Ya, mungkin saja dia apa? Berjalan bersama dengan sebagian kaum sesuai dengan zahir ayat. Karena alasannya kotoran ada untuk mubtadi. Untuk kalangan mubtadi, sehingga dibawa kepada yang zahir dulu saja, yang nampak. Fa huwa ala kulli syai'in qadir, yang nampak fa ini rabithah lil jawab. Dan jumlah setelahnya sebagai jawab dari iyam saska, tanpa memperhatikan makna. Dalam artian kecocokan makna, apakah wa ala kulli syai'in qadir itu sebagai jawab dan dipersyaratkan dengan wujudnya mas atau tidak. Tapi kan bagus ya Hanifillah untuk pembahasan fa ini, karena banyak ayat-ayat seperti itu, sehingga kita bisa bisa memahami dengan lebih mantap ayat Al-Quran dan peletakan fa padanya. Baik,